Hai, selamat siang Sobat Bari. Selamat berjumpa kembali dengan saya Septa. Saya teknisi dari PT Karya Bahari Abadi, khususnya di Service Center Marina Jaya Ancol. Seperti biasa, jika bertemu lagi dengan saya di live kali ini, maka itu artinya kita sedang berada di Service Center Jakarta, tepatnya di kawasan Pantai Marina Jaya Ancol. Baik Sobat Bari, pada kesempatan live kali ini kita akan membahas tentang satu parts yang terkadang mungkin tidak terlihat dari bagian mesin, karena mengingat posisinya juga itu berada di bagian luar mesin. Parts apakah itu Sobat Bari? Pada kesempatan siang hari ini kita akan coba untuk membahas sedikit tentang primary pump, atau mungkin banyak yang menyebutnya hand pump atau pompa tangan. Mengapa ini juga kita anggap perlu untuk kita bahas? Banyak dari pengguna motor tempel sedikit mengabaikan tentang primary pump ini. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita coba ketahui fungsi dari primary pump ini. Jadi primary pump ini merupakan pompa yang posisinya dia berada di luar dari motor tempel. Pompa ini dia yang akan pertama kali menyuplai bahan bakar masuk ke dalam engine atau ke dalam mesin. Menyuplai dari tangki bahan bakar, dia suplai terlebih dahulu dengan cara kita pompa manual seperti ini, dan kemudian dia akan menyuplai bahan bakar untuk ke dalam engine. Tanda dari bahan bakar sudah mulai terisi, primary pump akan terasa keras ketika ditekan. Itu menandakan bahwa bahan bakar sudah full terisi ke dalam engine. Kemudian untuk posisinya bisa kita lihat Sobat Bari, primary pump ini dia berada di antara tangki bahan bakar dan mesin. Mungkin kalau Sobat Bahari melihatnya di boat atau di kapal, primary pump ini akan terletak sesudah dari filter water separator yang berada di kapal atau di boat. Jadi urutannya kalau di kapal dia tangki bahan bakar, kemudian filter water separator, kemudian primary pump, baru ke engine. Kemudian itu tadi dari segi posisi untuk peletakan primary pump. Jadi untuk Sobat Bahari jangan lagi bingung primary pump harus posisinya di mana. Apakah sebelum water separator atau sesudah water separator. Jadi untuk primary pump letakkan sesudah dari water separator di kapal. Saya ulangi lagi, jadi dari tangki, water separator, primary pump, baru ke engine. Seperti itu Sobat Bahari. Kemudian seperti apa untuk pemasangannya? Karena kalau kita lihat posisinya, maksudnya bentuknya ini baik input maupun outputnya sama. Bagaimana untuk pemasangannya? Jadi untuk pemasangannya perlu Sobat Bahari perhatikan, pada bagian bodi dari primary pump ini terdapat tanda panah, di mana tanda panah ini menunjuk ke arah mesin atau ke arah engine. Jadi jangan sampai Sobat Bahari salah pasang, karena akibatnya ketika nanti Sobat Bahari salah dalam pemasangan, otomatis bahan bakar tidak akan tersuplai ke engine. Karena di dalam primary pump ini ada valve. Valve-nya ini bekerja satu arah, dari intake ke output dan tidak akan berbalik. Seperti itu. Jadi pastikan ketika nanti Sobat Bahari memasang primary pumpnya diperhatikan posisi tadi tanda anak panahnya, pastikan panahnya ini mengarah ke mesin. Untuk pemasangan sangat simpel. Sobat Bahari hanya perlu memasangkan ujung dari primary pump, masukkan saja ke selang. Begitu juga ujung satunya dimasukkan, dan bisa ditambahkan klem atau kabel tis. Mengingat untuk di beberapa PK besar tekanannya cukup tinggi, jadi perlu kita tambah untuk klem selang Sobat Bahari.
Kemudian itu tadi pemasangan Sobat Bari, cukup mudah dan cukup simple. Yang perlu kita perhatikan hanya anak panah ini, jangan sampai posisi terbalik. Karena kalau sampai posisi terbalik, mesin pun tidak akan mau hidup karena bahan bakar tidak akan tersuplai. Seperti itu. Kemudian untuk masalah perawatan, jadi tetap parts yang ada tetap perlu kita rawat. Begitu juga primary pump. Mengingat primary pump ini posisi di luar dari engine, maka perlu ada sedikit perawatan. Terutama yaitu dari posisi kita meletakkan primary pump ini Sobat Bari. Apabila di boat atau di kapal, Sobat Bari letakkan primary pump ini, usahakan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Mengapa? Karena mengingat primary pump ini terbuat dari karet, otomatis ketika terlalu sering terjemur atau terkena paparan matahari, itu akan mengurangi usia dari umur pakai primary pump. Jadi kalau di boot ada yang namanya palka, itu ada baiknya posisi ada di dalam palka. Cuma tetap pastikan primary pump ini tetap mudah untuk dijangkau. Jangan sampai kita menyimpan biar tidak kena matahari, akhirnya disimpan rapi dan di dalam. Jadi tetap pastikan bahwa primary pump ini akan mudah dijangkau dan dilihat atau dicek ya. Seperti itu. Bagaimana jika dalam pemasangan posisinya sudah ada di luar? Kalau sudah ada di luar, kita bisa mengakalinya dengan ketika kapal tidak digunakan atau sedang bersandar, kita tutup menggunakan kain lap agar tidak terjemur matahari langsung. Seperti itu. Dan tadi karena ini juga dari karet dan ini pompa primary pump dilalui oleh bahan bakar, lambat laun primary pump pun akan mengeras. Jadi kalau Sobat Bari menemukan ada primary pump yang mengeras dan memang usia pakai sudah lama, itu merupakan hal yang wajar Sobat Bari. Karena mengingat dia adalah terbuat dari karet dan dilalui oleh bahan bakar yaitu bensin, jadi lambat laun dia juga akan mengeras. Oke, jadi tadi itu beberapa cara perawatannya ya Sobat Bari. Yang penting dipastikan posisi penempatannya ini tetap terjangkau dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung untuk memperpanjang dari umur pakainya Sobat Bari. Kemudian ada satu tips tentang fungsi lain dari primary pump ini. Tipsnya itu apabila ketika kita menggunakan engine dan engine kita mengalami masalah seperti RPM tidak mau naik, ada kendala mesin terasa tersendat-sendat, dan ketika kita cek primary pump mengalami mengempis atau mengempot dia, jadi menyusut seperti ini, itu bisa menjadi suatu indikasi bahwa telah terjadi sumbatan yang bersumber dari tangki bahan bakar menuju primary pump. Dengan kita melihat kondisi seperti itu, kita sudah bisa menganalisa bahwa jalur bahan bakar dari tangki menuju primary pump terjadi sumbatan. Itu salah satu trik ya, kita memanfaatkan si primary pump sebagai indikator bahwa terjadi ada sumbatan dari tangki menuju primary pump maupun ke filter water separator. Jadi jika Sobat Bari di laut tiba-tiba lagi jalan, wah mesinnya RPM-nya nggak mau naik nih. Terus Sobat Bari melihat bahwa primary pump dalam kondisi menyusut atau mengempis, nah itu bisa Sobat Bari pastikan bahwa ada jalur yang tersumbat. Dan Sobat Bari bisa cek dengan coba dipompa. Jika dipompa mesin mau naik RPM-nya, sudah dapat dipastikan bahwa ada jalur yang tersumbat. Seperti itu. Jadi tadi ya Sobat Bari ya, bahwa primary pump terlihat sepele, dia kecil dan berada di luar, terkadang tidak terlalu diperhatikan. Cuma kalau kita tidak merawat, dia juga bisa berimbas terhadap kinerja dari mesin. Tadi kalau misalkan kita salah pasang, kemudian kita rawat yang nggak tepat, nah itu juga bisa mempengaruhi dari kinerja mesin. Sama satu lagi Sobat Bari, terkadang banyak dari pengguna motor tempel mengabaikan dari primary pump. Banyak saya temui di lapangan primary pump dalam kondisi yang sudah usang,
sudah keras, kemudian bagian bodinya sudah pecah-pecah dan itu didiamkan. Dan itu sebetulnya membahayakan. Karena kalau sampai bocor dan ada tumpahan bahan bakar di belakang bisa berakibat fatal. Ini juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan hanya motor tempelnya saja, tapi parts pendukung lainnya juga perlu kita perhatikan, terutama primary pump ini. Seperti itu. Saya rasa tidak terlalu banyak yang perlu dibahas untuk primary pump ya, karena dari segi tadi saya sudah jelaskan dari fungsinya, posisi pemasangannya, dan juga perawatannya. Saya rasa mungkin untuk di live kali ini saya cukupkan sampai di situ, dan apabila dari Sobat Bari ada yang ingin ditanyakan lebih atau ada usul apalagi yang ingin dibahas di live selanjutnya, bisa langsung kontak ke kontak person kami atau di direct message di Facebook. Dan untuk pada live kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan selalu gaya hidup sehat diutamakan di tengah pandemi seperti ini Sobat Bari. Dan akhir kata saya ucapkan selamat siang dan jangan lupa senyum Bahari, senyum Indonesia.